Shalom, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan? Saya percaya dan saya berdoa bahwa kita semua dalam keadaan yang tetap baik di dalam suasana pandemi ini, dan kita boleh tetap percaya kepada Tuhan, memperoleh hati yang senantiasa mengandalkan Tuhan. Pada kesempatan hari ini, hari Minggu tanggal 18 Oktober, kami akan kembali menyapa Bapak Ibu dan kita akan bersama merenungkan firman Tuhan yang akan kita renungkan dari kitab Efesus pasal yang keempat, ayatnya yang ke-22 sampai dengan 32. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan lebih lanjut, saya mengajak kita menyatukan hati dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, besar kasih-Mu kepada kami, sehingga pada hari ini Tuhan kembali perkenankan kami untuk bersama-sama dengan keluarga kami bersekutu dan memuliakan nama-Mu di dalam ibadah minggu pada hari ini, hari Minggu tanggal 18 Oktober. Kami bersuka cita bersama dengan keluarga kami sebab Allah memelihara kami dengan sempurna adanya. Dan di tengah-tengah persekutuan kami pada pagi hari ini, kami juga akan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang telah hadir bersama-sama Tuhan dengan kami dalam persekutuan ini boleh memberkati setiap kami melalui Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang kami dengarkan dan kami renungkan dapat menjadi kekuatan dan boleh membaharui iman percaya kami kepadamu dalam menghadapi setiap pergumulan dan persoalan kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa di surga, inilah doa kami. Maka di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Saya mengajak kita untuk bersama kita membaca dalam kitab Efesus 4 ayat yang ke-22 sampai 32. Demikian bunyi firman Tuhan, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah, yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikian jauh firman Tuhan yang kita boleh dengarkan pada saat ini. Berbagilah setiap kita yang mendengar dan yang juga melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Sidang jemaat yang berkati oleh Tuhan Yesus Kristus, memasuki minggu ke-18 sesudah Trinitatis ini, tema kita adalah bersandar pada Allah. Dan introitus kita dari Yeremia 17 ayat 14, demikian, sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh, selamatkanlah aku, maka aku akan selamat. Sesungguhnya ini merupakan sebuah doa permohonan daripada Nabi Yeremia kepada Tuhan. Apa yang melatar belakangi Nabi Yeremia berdoa dan memohon demikian kepada Allah? Oleh sebab Nabi Yeremia dalam kondisi pada waktu itu, ia sedang di dalam keadaan terjepit oleh karena perbuatan daripada bangsa Yehuda yang berulang kali dinasehati, berulang kali diperingati, tetapi bangsa Yehuda tidak mau mendengar, bahkan menuduh Nabi Yeremia tidak senang dengan bangsanya, sehingga selalu menubuatkan hal-hal yang bertentangan dengan damai dan sejahtera.
Bahkan mereka mengancam nyawa daripada Nabi Yeremia, sehingga Nabi Yeremia kemudian berdoa kepada Allah, dan oleh karena ketaatannya Tuhan memberikan kekuatan kepada Nabi Yeremia untuk bertahan bahkan menyelamatkannya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian pun di dalam kehidupan daripada jemaat yang ada di Efesus. Dalam pembacaan kita pada pagi hari ini, Rasul Paulus menuliskan sebuah surat yang berisikan tentang nasihat-nasihat kepada jemaat di Efesus, bagaimana seharusnya mereka boleh hidup sesuai dengan panggilan mereka selaku orang yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju kepada terang Kristus. Di kota Efesus adalah sebuah kota yang kecil, tetapi itu merupakan komunitas gereja-gereja rumah. Ada begitu banyak gereja rumah di sana, dan begitu juga banyak aliran-aliran. Dan tentu dari banyaknya aliran tersebut, banyak kali juga merupakan ajaran-ajaran yang bertentangan dengan apa juga yang disampaikan oleh Rasul Paulus pada awalnya tentang bagaimana iman kepada Yesus Kristus. Salah satunya tantangan yang datang adalah dari orang-orang Yahudi maupun juga lingkungan di sekitar yang kehidupannya sungguh amat jauh berbeda dengan apa yang menjadi kehendak daripada Kristus itu sendiri. Oleh sebab itu Rasul Paulus menuliskan sebuah surat kepada jemaat yang ada di Efesus agar mereka mengingat tentang panggilan mereka. Siapa mereka di dalam Tuhan? Di dalam ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-24 merupakan ayat kunci yang menjadi nasihat daripada Rasul Paulus dalam perikop ini, disampaikan demikian, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Rasul Paulus menasihatkan jemaat untuk menanggalkan manusia yang lama. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kata menanggalkan ini memang identik dengan, kalau kita dengar menanggalkan itu bagaikan baju yang ditanggalkan. Ya. Dan apa yang ditanggalkan di sini adalah sebuah frasa, yaitu manusia lama. Sesungguhnya apa yang dimaksudkan dengan manusia lama di dalam pembacaan kita ini tidak lain merujuk kepada dosa yang dilakukan manusia, yakni dosa yang dimulai ketika Adam dan Hawa jatuh, yakni mereka yang terfokus kepada diri sendiri, mereka yang kemudian hidup ingin mandiri daripada Allah atau tidak tergantung kepada Allah. Itu adalah sebuah kesombongan di hadapan Tuhan. Ketika manusia berpikir bahwa ia mampu hidup tanpa Allah, maka itu sesungguhnya adalah sebuah kesalahan dan bahkan sebuah dosa. Karena sesungguhnya kehidupan kita tidak akan berarti bila mana kita tidak bersama dengan Allah. Di dalam manusia lama, manusia yang hidup jauh daripada kehendak Allah, sesungguhnya tanpa disadari akan membawa manusia kepada satu ujung yang bernama kebinasaan. Dan kebiasaan-kebiasaan tersebut disampaikan oleh Rasul Paulus, dan Rasul Paulus menghimbau agar hal-hal tersebut layaknya orang yang sudah dipanggil oleh Kristus tidak lagi menengok ke belakang, tapi melangkah ke depan dan membuang segala sesuatu yang sudah ada di belakang atau dalam kehidupan lamanya. Hidup bergantung kepada Allah, hidup sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Allah. Apa saja yang dibuang? Di dalam ayat-ayat selanjutnya diterangkan tentang hal-hal apa saja yang seharusnya kita tinggalkan ketika kita sudah mengikuti Tuhan Yesus Kristus dan hidup di dalam kehidupan manusia yang baru. Yang dibuang yang pertama di dalam ayatnya yang ke-25 dikatakan bahwa karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Jemaat yang dikasihi Tuhan, buanglah dusta. Dusta ini bukan saja berbicara tentang kata-kata yang menipu atau berbohong, tetapi dusta juga itu bisa berarti bahwa ketika kita menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataannya, atau bahkan ketika kita mengetahui atau menyampaikan kebenaran hanya setengah saja. A half truth itu tetap adalah dusta. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
ketika kehidupan kita di dalam Kristus yang adalah terang, kita diajak untuk tidak lagi hidup di dalam kegelapan. Salah satu hal yang kita bawa yaitu adalah kebiasaan yang lama, hidup di dalam dusta, hidup di dalam ketidakbenaran. Dan itu harus kita tinggalkan sebagai orang yang percaya di dalam Tuhan. Yang berikutnya, kebiasaan-kebiasaan yang lama yang harus ditinggalkan adalah kemarahan yang tidak dapat dikendalikan. Memang kemarahan itu seperti api. Bila mana itu kecil dan itu akan gampang atau mudah untuk dimatikan. Tetapi ketika api itu sudah makin membesar, maka akan sulit sekali untuk memadamkannya. Dan kita diajak untuk mengelola amarah ataupun emosi yang ada pada kita selaku orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang sudah meninggalkan kebiasaan lama. Jangan lagi mau dikuasai dengan amarah. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata bahwa kemarahan jangan dibiarkan berlama-lama. Ya. Ketika kita menemukan sesuatu yang tidak beres atau sesuatu yang membuat hati kita menjadi marah, maka segeralah kita mengambil waktu, terus kemudian amarah kita itu kita redakan. Di sini dimaksudkan adalah kemarahan itu dapat kita kendalikan. Ya. Kalau kita dapat mengendalikan kemarahan kita artinya mulai dari hal yang kecil, maka tidak akan sampai menjadi sesuatu yang teramat besar dan itu akan tentunya akan merugikan orang lain. Dapat kita bayangkan apa yang kita lakukan ketika kita marah. Ketika seseorang marah, sudah pasti tentu dia tidak akan menjadi berkat bagi sesamanya. Karena mulai dari perkataan-perkataannya, pasti adalah perkataan-perkataan yang semuanya dikeluarkan dari hati yang ingin memuaskan diri sendiri, tetapi dengan tujuan agar orang yang mendengarnya itu menjadi sakit. Pasti perkataan-perkataan yang tajam. Perkataan-perkataan yang memang sengaja disetting untuk melukai orang yang didengarnya. Ya. Maka kalau kita ibaratkan dengan anak panah atau sesuatu benda yang tajam, itu sebelum dikenakan kepada seseorang itu harus diasah dengan tajam betul. Jadi ketika seseorang marah, pasti perkataan-perkataan yang tidak membangun. Pasti perkataan-perkataan yang melukai hati orang lain yang mendengarnya. Dan alangkah menyesalnya kita ketika amarah kita sudah menjadi reda, lalu kemudian itu bekas luka yang dialami oleh saudara kita itu masih tertinggal. Dan cilakanya kalau itu terjadi kepada orang-orang yang dekat dengan kita. Misalnya orang-orang yang kita sayangi, sebutkanlah saja itu pasangan kita, atau bahkan anak-anak kita, atau bahkan tidak menutup kemungkinan orang tua kita. Ketika kita marah, apa saja mungkin terjadi. Oleh sebab itu firman Tuhan mengatakan sebagai manusia yang baru, menanggalkan kebiasaan-kebiasaan yang lama atau manusia lama kita harus berkenan atau rela untuk dapat mengendalikan amarah kita. Sebisa mungkin dari hal-hal yang kecil ketika amarah itu tidak menjadi sesuatu yang besar, kita sudah kendalikan. Selanjutnya firman Tuhan berkata agar kehidupan kita boleh menjadi berkat. Oleh sebab itu dalam ayat selanjutnya dikatakan kebiasaan-kebiasaan yang dulu. Jangan mencuri lagi. Kalau ada orang yang dulu mencuri, jangan mencuri lagi. Ini berbicara tentang perbuatan-perbuatan yang etis yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Maksudnya di sini adalah kita boleh bekerja dengan jujur, ya. Sehingga dari hasil pekerjaan kita itu kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kita bekerja untuk memberi, bukan untuk menumpuk kekayaan pada diri kita sendiri. Mencuri ini bisa saja juga berarti kita korupsi. Ya. Dan firman Tuhan berkata bahwa ketika kita sudah dipanggil untuk mengikuti Tuhan, jangan lagi hidup dalam kebiasaan-kebiasaan yang lama itu. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan bahwa yang harus kita tinggalkan adalah berbicara kotor. Kata-kata kotor yang keluar kepada mulut kita adalah kata-kata yang tentu tidak akan membangun dan tentu tidak sesuai dengan kehendak Allah. Yang Allah mau adalah dimanapun kita berada, setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata yang positif, kata-kata yang membangun setiap orang yang mendengarnya. Oleh sebab itu, berhati-hati kita ketika berkata-kata ataupun juga ketika kita merespon sesuatu. Firman Tuhan di sini mengatakan bahwa jangan berbicara kotor, karena orang Kristen juga akan dinilai dari perkataan-perkataannya. Bayangkan kalau kita menjadi anak-anak Tuhan, setiap hari kita bilang haleluya, kita bilang puji Tuhan, tapi di saat yang sama kita juga mengatakan kata-kata yang tidak pantas terhadap
orang-orang yang ada di sekitar kita, kepada pasangan kita, kepada anak kita, kepada tetangga kita. Ataupun mungkin bukan kata-kata yang kotor seperti itu, tapi juga gosip. Bagaimanapun juga kita diajak untuk bertindak hati-hati ketika kita menjadi orang yang percaya, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang lama kita. Di Efesus hal seperti itu sudah biasa terjadi. Oleh sebab itu Rasul Paulus mengingatkan, jangan ikut kehidupan dunia. Jangan ikut kehidupan lamamu. Dulu kamu seperti mereka, sekarang kamu sudah dibaharui di dalam Kristus. Dulu kamu memang seorang pemarah, dulu kamu memang sering mengucapkan kata-kata yang kotor. Tetapi sekarang sebagai orang yang dibaharui oleh Kristus tidaklah demikian. Lalu juga mendukakan Roh Kudus. Ya, bagaimana caranya kita mendukakan Roh Kudus? Di sini dikatakan bahwa kalau kita terus berjalan menurut kemauan kita sendiri dan tidak mau dipimpin oleh Roh Tuhan, berarti kita mendukakan Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus mengajak untuk meninggalkan semuanya itu yang menjadi manusia lama. Lalu kemudian kalau kita sudah meninggalkan semuanya itu, apa yang harus kita lakukan? Bagian yang kedua adalah memberi diri kepada Roh Kudus agar kita dibaharui di dalam roh dan pikiran kita. Di dalam ayat selanjutnya, di dalam ayat yang ke-23, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu. Kata dibaharui ini adalah suatu kata yang menarik. Kalau diteliti, ini berbicara tentang satu pembaharuan yang bukan hanya dibaharui, itu berarti sesuatu yang ditingkatkan lagi hari demi hari. Ya, jadi terus di-upgrade. Ya. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita meninggalkan manusia lama kita, hal yang kedua yang kita lakukan, memberi diri kita kepada Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus itu mulai upgrade diri kita, mengupgrade kehidupan kita, pikiran-pikiran kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan itu terus diperbaharui oleh Roh Kudus. Apa yang tidak sesuai, Roh Kudus terus ingatkan, kita belajar. Ya, kita buang yang tidak sesuai, kita ambil yang baik. Kita terus belajar dalam kehidupan kita. Karena kita telah belajar untuk mengenal Kristus dalam kehidupan kita di dalam sebagaimana ayat sebelumnya di dalam 21. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran tentang Kristus. Jadi hal yang kedua Bapak Ibu yang dikasih Tuhan adalah setelah kita membuang kehidupan lama kita, kita boleh memberi diri kepada Roh Kudus untuk di-upgrade. Memberi diri kepada Roh Kudus untuk Roh Kudus pimpin. Ini sangat bertentangan dengan berjalan sendiri dan tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus. Orang yang memberikan dirinya untuk dipimpin oleh Roh Kudus adalah orang yang memiliki kerendahan hati untuk senantiasa dikoreksi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dikoreksi itu tidak enak, bukan? Kalau kita dikoreksi, kita diberikan masukan atau kita diberikan kritikan, mungkin untuk beberapa orang tidak nyaman. Orang akan lebih suka ketika kita diberi pujian atau ketika kita diberikan pujian ataupun sanjungan. Orang akan mudah menerima daripada menerima kritik. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa setelah kita meninggalkan manusia lama kita, hal yang kedua yang harus kita lakukan adalah memberi diri kepada Roh Kudus. Roh Kudus akan memperbaiki kita, memberitahukan kepada kita hal-hal apa saja yang masih perlu kita perbaiki dalam kehidupan kita. Dan hal yang ketiga, setelah kita membuang manusia lama kita memberi diri untuk senantiasa diperbaharui di dalam Roh Kudus, sehingga pikiran kita dan roh kita diperbaharui. Maka hal yang ketiga yang mau kita lakukan adalah kita mengenakan manusia yang baru. Ya. Dikatakan di dalam ayatnya yang selanjutnya, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Setelah kita membuang manusia lama kita memberikan diri kita kepada Roh Kudus untuk diperbaharui, barulah kita mengenakan satu pakaian yang baru atau manusia yang baru di sini dikatakan. Kenapa lagi-lagi dikatakan ini mengenakan ya? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ternyata di sini kata mengenakan ini memang kalau diselidiki ada hubungan dengan tradisi para petobat mula-mula. Ketika para petobat mula-mula mereka bertobat, mereka akan memberikan diri dibaptis, dan ketika mereka dibaptis mereka akan mengenakan pakaian putih. Ya. Di situ adalah satu tanda pertobatan, satu tanda bahwa mereka ingin disucikan dan mereka hidup dalam kehidupan yang baru di dalam Kristus. Maka firman Tuhan mengajak kita bahwa kenakan pakaian yang baru, yaitu kenakan manusia baru.
Manusia baru ini ciri-cirinya adalah tunduk kepada kehendak Allah. Manusia baru ini ciri-cirinya adalah berjalan bersandar kepada Allah semata. Karena bagaimanapun juga, di dalam sisi kemanusiaan kita yang lemah, sangat mungkin sekali kita untuk jatuh kembali di dalam dosa oleh karena kelemahan-kelemahan kita. Tetapi bila mana kita memberikan diri kepada Allah untuk Allah pegang, orang yang bersandar kepada Kristus, orang yang bersandar kepada kekuatan Allah akan diberikan kemampuan untuk senantiasa mengenakan manusia yang baru di dalam kehidupannya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam minggu ini ada beberapa hal yang perlu kita pelajari. Yang pertama, kita akan terus belajar untuk meninggalkan manusia lama kita. Dan firman Tuhan mengatakan ini sebuah keharusan. Kita tidak akan mungkin mengenakan manusia yang baru kalau kita tidak mau membuang manusia lama kita. Ketika kita masih berjalan sendiri, ketika kita masih mengandalkan kekuatan kita sendiri, dan kemudian kita hidup dalam berkelimang dosa, itu artinya kita belum meninggalkan manusia lama kita. Dan indikator yang paling sederhana di dalam firman Tuhan ini dikatakan di dalam ayat yang 31 sampai 32. Apakah kita masih memiliki kepahitan, kegeraman, kepertikaian, fitnah? Kalau kita masih memiliki semuanya itu, berarti manusia lama kita itu masih melekat. Hari ini firman Tuhan datang kepada kita, buanglah semua manusia lama kita itu. Baru kemudian kita memberikan diri untuk diperbaharui oleh Roh Kudus dalam pikiran dan juga dalam roh kita. Dan yang ketiga, dengan pertolongan Tuhan kita memakai manusia yang baru setiap hari. Diperbaharui setiap hari, mengenakan manusia yang baru setiap hari. Karena kita semua belajar dari Kristus untuk disempurnakan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, belajar dari firman Tuhan ini memang bersandar kepada Tuhan adalah hal yang paling benar untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Apalagi di tengah-tengah situasi pandemi seperti ini, di mana tantangan yang datang dalam kehidupan kita itu adalah 2 kali lebih besar. Sebab di dalam pandemi seperti ini bukan saja masalah tentang keimanan kita, tapi masalah juga kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan saja tantangan itu datang dari kita mau membuang manusia lama kita atau tidak, tetapi lebih lagi ketika kita diperhadapkan dengan kondisi yang semakin sulit. Kalau tadi firman Tuhan mengatakan jangan mencuri, ya, dalam keadaan yang makin sulit, ya. Apakah kita mau tetap mengandalkan Tuhan, bahwa Tuhan sanggup memberkati pekerjaan kita? Atau bahkan mungkin ketika kita sudah di PHK, barangkali, apakah kita percaya bahwa Tuhan sanggup untuk menyediakan berkat? Tentunya dengan apa yang kita kerjakan. Karena kita yakin dan percaya, satu pintu ditutup, Tuhan masih bukakan pintu-pintu yang lainnya. Kalau kita mengandalkan Tuhan, bersandar kepada Tuhan dalam kehidupan kita, kita tidak akan mengambil opsi kembali kepada kebiasaan lama kita. Mungkin mencuri, ya, mengambil sesuatu yang bukan milik kita. Tetapi kita akan mengambil opsi, apa yang ada padaku, Tuhan berkatilah. Itu pasti akan mencukupkan aku dan keluarga. Nah, pandemi ini, kebutuhan kita makin hari makin besar. Situasi krisis semakin lama semakin terjadi dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan? Ya. Apakah ini tentu akan memicu kemarahan? Ya. Karena ketika situasi ekonomi makin krisis, terutama ibu-ibu, ya, kalau di dompetnya itu tinggal lembaran yang hijau atau yang ungu-ungu saja, ya, mungkin itu bisa memicu emosi. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita percaya mengandalkan Tuhan. Ya, kita kendalikan amarah kita. Karena di dalam Tuhan selalu ada ketenangan bagi anak-anaknya. Di dalam Tuhan selalu ada kekuatan yang Tuhan boleh berikan kepada kita. Di dalam Tuhan selalu ada kesejukan ketika panas terik melanda kehidupan kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kondisi pandemi seperti ini, kita lebih lagi ditantangkan firman Tuhan ini. Maukah kita membuang manusia lama kita? Maukah kita memberi diri untuk diperbaharui oleh Roh Kudus? Ketika iman kita diuji dalam krisis dan kesulitan,
Dan maukah kita mengenakan manusia baru, bahkan tetap setia untuk mengenakan manusia baru dan tidak terkecoh dengan pencobaan apapun yang kita alami dalam kehidupan kita. Ketika kita bersandar kepada Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah tinggal diam terhadap kehidupan kita. Tuhan menolong Yeremia ketika dia terdesak, ketika dia berseru kepada Tuhan. Demikian Tuhan juga akan menolong kita, asalkan kita bersandar kepada Ia. Kita berseru seperti Yeremia, selamatkanlah aku maka aku akan selamat, sembuhkanlah aku maka aku akan sembuh. Mari bersandar kepada Tuhan saja, agar kita dimampukan untuk senantiasa melakukan panggilan kita sebagai orang-orang percaya dimanapun kita berada, dan tetaplah menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati kita dan menolong setiap kita dimanapun berada. Haleluya. Satu di bagi kita. Kami bersyukur ya Tuhan, pada pagi ini kami diajak untuk belajar dari kehidupan seorang Yeremia dan juga kehidupan daripada jemaat-Mu di kota Efesus. Mari Tuhan tolong kami agar apapun krisis yang kami hadapi, pencobaan apapun yang kami hadapi, biarlah kami tidak kembali kepada manusia lama kami, tetapi hari demi hari kami mau terus tinggalkan dan tidak lagi berbalik. Kami mau terus ya Tuhan memberi diri kepada Roh Kudus untuk diperbaharui, dan kami mau mengenakan manusia-manusia baru yang senantiasa memuliakan nama Tuhan dan berjalan dalam kehendak Tuhan, bahkan bersandar sepenuhnya di dalam kekuatan. Hamba-Mu ini berdoa bagi setiap keluarga-keluarga yang menyaksikan tayangan ini dimanapun berada. Kuasa Tuhan saat ini turun menjamah mereka. Dan bila mana ada persoalan-persoalan berat, bila mana Tuhan ada pergumulan-pergumulan berat, Tuhan berikanlah kepada mereka damai dan sejahtera. Berikanlah kepada mereka Tuhan hikmat yang daripada Tuhan, dan berikan kepada mereka kekuatan, kesabaran yang daripada Tuhan. Dan kami berdoa bila mana ada yang sakit, Tuhan kiranya sembuhkan, dan Tuhan terus berikan kekuatan bagi kami untuk menjalani kehidupan kami selama di dunia ini. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di surga, dimuliakanlah nama-Mu, dan sekalian kami telah menyatukan hati dan berdoa dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Sampai jumpa dalam tayangan berikutnya hari Minggu tanggal 25 Oktober. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita.